Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, pada kali ini kita akan berbicara tentang waktu. Berbicara mengenai waktu, kita ingat kepada sebuah ungkapan dari Malik bin Nabi dalam bukunya Surut An-Nadhrah atau Syarat-syarat Kebangkitan. Saat ia memulai uraiannya dengan mengutip satu ungkapan yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin, tidak terbit fajar suatu hari kecuali dia berseru, putra-putri Adam, aku waktu, aku ciptaan baru yang menjadi saksi usahamu. Gunakan aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Kemudian tulis Malik bin Nabi lebih lanjut, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau meninabobokan manusia. Ia diam 1000 bahasa sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya, walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan diri darinya. Sedemikian besar peranan waktu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali bersumpah dengan menggunakan berbagai kata yang menunjuk pada waktu-waktu tertentu, seperti wal-lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, was subhi,
demi waktu subuh, wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, dan lain-lain. Maka kita bisa berkata, apa yang dimaksud dengan waktu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia paling tidak terdapat 4 arti dari waktu. Yang pertama, seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Itu adalah waktu. Yang kedua, waktu dapat diartikan saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, waktu adalah kesempatan, tempo, atau peluang. Dan yang keempat, waktu adalah ketika atau saat terjadinya sesuatu. Itulah pengertian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna-makna di atas, seperti 1. Waktu artinya ajal, untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, seperti berakhirnya usia manusia atau usia masyarakat. Likulli ummatin ajal, setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya usia. Al-Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 49. Demikian juga berakhirnya kontrak perjanjian kerja antara Nabi Shu'aib dan Nabi Musa. Al-Quran mengatakan, qala dzalika baini wa bainaka. Dia berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas yang kita ucapkan. Al-Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 28. Yang kedua, waktu adalah dahr, digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia ini, yaitu sejak diciptakannya sampai punahnya alam sementara ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah pernah datang atau terjadi kepada manusia satu dahr atau waktu, sedangkan ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena belum ada di alam ini. Al-Quran Surat Al-Insan surat ke-76 ayat 1. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain saat kita berada di dunia. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan atau mematikan kita kecuali dahr, perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Al-Quran Surat Al-Jassiyah surat ke-45 ayat 24.
Yang ketiga, waktu berarti juga waktu digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu seringkali Al-Quran menggunakannya dalam konteks kadar tertentu dari suatu masa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban kepada orang-orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Al-Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Yang keempat, waktu adalah al-asr atau asr. Kata ini biasa diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari, tetapi juga dapat diartikan sebagai masa secara mutlak. Makna terakhir ini diambil berdasarkan asumsi bahwa asr merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kata asr sendiri bermakna perasan. Seakan-akan masa harus digunakan oleh manusia untuk memeras pikiran dan keringatnya, dan hal itu hendaknya dilakukan kapan saja sepanjang masa. Dari kata-kata di atas, yaitu ajal, dahr, waktu, dan asr, dapat ditarik beberapa kesan tentang pandangan Al-Quran mengenai waktu dalam pengertian-pengertian bahasa Indonesia, yaitu satu, kata ajal memberi kesan bahwa segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang langgeng dan abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata dahr memberi kesan bahwa segala sesuatu pernah tidak ada, pernah tiada, dan bahwa keberadaannya menjadikan ia terikat oleh waktu atau dahr. Yang ketiga, kata waktu digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Arti ini tercermin dari waktu-waktu sholat yang memberi kesan tentang keharusan adanya pembagian teknis mengenai masa yang dialami, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya, dan sekaligus mengharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu-waktu tersebut dan bukannya membiarkannya berlalu hampa. Itu waktu yang merupakan bahasa Arab dan diterjemahkan sering dengan kata Indonesia waktu. Yang keempat, kata asr memberi kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan memeras pikiran. Artinya bekerja keras, baik melalui pikiran maupun dengan otot. Demikianlah arti dan kesan-kesan yang diperoleh dari akar serta penggunaan kata yang berarti waktu dalam berbagai makna. Berikutnya, relativitas waktu. Sahabatku, manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka mengenal masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Pengenalan manusia tentang waktu berkaitan dengan pengalaman empiris dan lingkungan. Kesadaran kita tentang waktu berhubungan dengan bulan dan matahari, baik dari segi peredarannya, malam saat terbenam dan siang saat terbitnya, maupun kenyataan bahwa sehari sama dengan sekali terbit sampai terbenamnya matahari, atau sejak tengah malam hingga tengah malam berikutnya. Perhitungan semacam ini telah menjadi kesepakatan bersama. Namun harus digarisbawahi bahwa walaupun hal itu diperkenalkan dan diakui oleh Al-Quran, seperti setahun sama dengan 12 bulan pada surat At-Taubah ayat 36, Al-Quran juga memperkenalkan adanya relativitas waktu maupun pelaku. Al-Quran juga memperkenalkan adanya relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, dimensi keadaan, maupun dimensi pelaku. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 112 dinyatakan, dan berkata salah seorang dari mereka, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan waktu yang dialami kelak di hari kemudian. Ini disebabkan dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan duniawi. Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah selama 300 tahun lebih menduga bahwa mereka hanya berada di dalam gua selama sehari atau kurang. Qalu labisna yauman au ba'do yaum. Mereka berkata, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19. Ini karena mereka ketika itu sedang ditidurkan oleh Allah, sehingga walaupun mereka berada dalam ruang yang sama, dalam rentang waktu yang panjang, mereka hanya merasakan beberapa saat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar batas-batas waktu. Karena itu dalam Al-Quran ditemukan kata kerja bentuk masa lampau past tense atau madi yang digunakannya untuk suatu peristiwa mengenai masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ata amrullahi fala tasta'jilun. Telah datang ketetapan Allah atau hari kiamat, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 1. Bentuk kalimat semacam ini dapat membingungkan para pembaca mengenai makna yang dikandungnya, karena bagi kita kiamat belum datang. Tetapi di sisi lain, jika memang telah datang seperti bunyi ayat, mengapa pada ayat tersebut dilarang meminta disegerakan kedatangannya? Kebingungan itu insya Allah akan sirna jika disadari bahwa Allah berada di luar dimensi waktu, sehingga baginya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sama saja. Dari sini dan dari sekian ayat yang lain, sebagian pakar tafsir menetapkan
adanya relativitas waktu. Ketika Al-Quran berbicara tentang waktu yang ditempuh oleh malaikat menuju hadiratnya, salah satu ayat Al-Quran menyatakan perbandingan waktu dalam sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun bagi makhluk lain atau manusia. Ta'arujul malaikata ikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran Surat Al-Ma'arij Surat ke-70 ayat 4. Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa masa yang ditempuh oleh para malaikat tertentu untuk naik ke sisinya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi